Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat saja bukan? Berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini, yaitu video pembelajaran tema 4 subtema 2 pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar dua muatan pelajaran. Yang pertama yaitu muatan pelajaran IPA. Selanjutnya yang kedua yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk muatan pelajaran IPA, kita akan belajar tentang cara menghemat energi listrik. Untuk Bahasa Indonesia, kita akan belajar menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Anak-anak yang Ibu banggakan, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbarui? Ayo, kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Kegiatan pertama yaitu ayo mengamati. Sekarang, cermati gambar berikut. Dalam rumah itu terdapat 5 ruangan. Yang pertama ada kamar tidur. Yang kedua ada ruang kerja. Yang ketiga ada ruang tamu. Keempat, dapur. Yang terakhir, yang kelima yaitu kamar mandi. Setelah mengamati kelima ruangan tersebut anak-anak, cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bisa berdiskusi dengan teman-temannya atau dengan orang tuanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Anak-anak, pengaruh globalisasi menyebabkan kemajuan di berbagai bidang, khususnya teknologi. Dengan adanya energi listrik, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Contohnya, ayah dapat menyelesaikan pekerjaan kantor dengan menggunakan laptop. Ibu merapikan pakaian dengan menggunakan setrika. Kamu juga bisa belajar menggunakan penerangan dari lampu. Oleh karenanya, kita harus bijak dalam menggunakan energi listrik, yaitu dengan cara melakukan penghematan energi listrik. Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik antara lain yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, memadamkan lampu ketika kita hendak tidur. Yang ketiga, memilih alat-alat elektronik yang hemat energi. Yang keempat, membatasi kita melihat televisi dan juga kita bermain dengan menggunakan HP. Dan tentunya masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Kegiatan selanjutnya anak-anak yaitu ayo menulis. Dalam kegiatan ini, anak-anak akan mendengarkan teks eksplanasi yang akan dibacakan ibu guru. Setelah selesai, anak-anak nanti akan menuliskan informasi pentingnya dalam diagram berikut ini. Siap ya mendengarkan teksnya? Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri. Bahkan, aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun,
Di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, seperti lampu, kipas, tip, TV, dan lain-lain, sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Kegiatan selanjutnya adalah Ayo Mencoba. Dalam kegiatan ini, anak-anak mencoba membuat poster yang berisikan ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Kriteria yang harus ada dalam poster anak-anak yang pertama, terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Selanjutnya, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi, dan juga bersih. Kreasikan poster kalian sebagus mungkin. Anak-anak, itulah pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi tentang cara-cara menghemat energi listrik. Selanjutnya yang nomor 2, informasi penting dari teks eksplanasi yang kita dengar. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.